Perkenalkan, nama saya Dela Libita, kelas 12 FK2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi secara umum adalah suatu siklus kegiatan dalam penyediaan obat bahan, obat, alat kesehatan, gas medis, dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Terus ada beberapa dibagi menjadi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian. Terus tujuan pengelolaan farmasi tersebut adalah agar obat yang diperlukan tersedia setiap saat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dan harga yang terjangkau, dan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu. Terus ada pemilihan perbekalan farmasi. Kegiatan menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis, habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Terus ada dasar pemilihannya. Dasar pemilihannya adalah Formalium RS, standar perbekalan farmasi, pola penyakit, efektivitas dan keamanan pengobatan, berbasis bukti, mutu, harga, ketersediaan di pasaran. Terus ada Formalium rumah sakit, daftar obat yang disepakati oleh staf medis, fungsional disusun oleh panitia farmasi dan terapi (PFT) dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Terus yang harus tersedia untuk penulisan resep, penerimaan obat, dan penyediaan obat di rumah sakit. Terus ada perencanaan perbekalan farmasi, adalah kegiatan menentukan jumlah dan periode pengadaan perbekalan farmasi sesuai dengan kegiatan pemilihan. Terus ada tujuannya untuk menjamin terpenuhnya kriteria jenis, tempat jumlah, tempat waktu, dan efisien untuk menghindari kekosongan barang. Terus ada pedoman perencanaan tuh dibagi menjadi 6, anggaran, prioritas, sisa stok, data pemakaian sebelumnya, dan waktu tunggu pemesanan, rencana dan pengembangan. Terus ada metode perencanaannya. Metode perencanaan adalah perhitungan kebutuhan tuh ada dibagi 4, metode konsumsi, metode analisis ABC, terus ada metode FAN, ada metode mortabilitas. Terus ada metode konsumsi. Metode konsumsi juga adalah memproyeksikan kebutuhan yang akan datang berdasarkan analisa dari data dari konsumen perbekalan farmasi tahun sebelumnya. Terus dibagi menjadi 3, data stok distribusi dan penggunaan, data suplemen perbekalan farmasi, data rasionalisasi pengobatan. Terus ada metode konsumsi. Metode konsumsi ada keunggulan dan kelemahannya. Dan keunggulannya adalah data yang dihasilkan akurat, tidak memerlukan data penyakit dan standar pengobatan, tidak kekurangan dan kelebihan obat kecil. Kelemahannya, tidak dapat diandalkan sebagai dasar penggunaan obat dan perbaikan preskripsi. Dan 2, tidak memberikan gambaran morbiditas. Terus ada metode ABC. Metode ABC adalah menentukan jumlah item obat dari yang akan direncanakan, pengadaannya berdasarkan prioritas. Terus ada mengukur permintaan demam dan tiap butir persediaan dikalikan biaya per unit. Terus ada yang barang dibagi menjadi 3 kelompok persediaan. Persediaan yang jumlah unit, uang mempertahankan tinggi 60-90%, tetapi biasanya volumenya 5-10%. Terus persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya sedang 20-30%, tetapi biasanya volumenya sedang 20-30%. Terus ada persediaan yang jumlahnya nilai uang per tahunnya rendah 20-30%, tetapi biasanya volumenya besar 60-70%. Terus ada metode FAN. Metode FAN adalah analisis perencanaan menggunakan semua perbekalan farmasi yang tercantum dalam daftar kelompok. Terus daftar vital, kelompok esensial, kelompok non-esensial. Kelompok vital adalah obat yang sangat utama dan cepat yang dibutuhkan dan tidak dapat digantikan obat lain. Kelompok esensial adalah obat yang bekerja kausal pada sumber penyakit, tidak untuk mencegah kematian dan kecacatan langsung. Terus ada kelompok non-esensial adalah obat penunjang yang kerjanya ringan untuk menimbulkan kenyamanan atau keluhan ringan. Terus ada metode mortabilitas. Metode mortabilitas adalah memperkirakan kebutuhan obat berdasarkan jumlah kehadiran pasien, waktu tunggu pasien, atau kejadian penyakit yang umum, dan pola perawatan standar dan penyakit yang ada. Terus adalah menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani. Terus ada menentukan jumlah kunjungan berdasarkan frekuensi penyakit. Ada penyiapan standar pengobatan, ada menghitung perkiraan kebutuhan.
Terus ada pengadaan. Pengadaan perbekalan farmasi adalah kegiatan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan dilakukan melalui ada 3, pembelian, produksi sediaan farmasi, sumbangan atau doping atau hibah. Terus ada penerimaan perbekalan farmasi. Kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak dan surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Terus ada standar operasional produser SOP penerimaan barang. Pemeriksaan keabsahan faktur, nama, alamat, tanda tangan, penanggung jawab, stempel, PBF. Terus ada cocokan faktur dengan surat pesanan, cocokan faktur dengan obat yang datang, jenis, jumlah, nomor batch, kondisi ED, pemeriksaan kondisi fisik, wadah dan sediaan, serta ED, expiry date, dan tanggal kadaluarsa. Setelah selesai periksa tanggal tangan faktur, beri sampel, serahkan yang asli ke sales salinan, simpan sebagai arsip. Terus ada penyimpanan perbekalan farmasi. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan kesediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan, jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Terus ada metode penyimpanan. Metode penyimpanan itu ada peraturan UU. Peraturan UU itu adalah obat, narkotika, psikotropika, keras, bebas, terbatas, bebas, generik. Terus ada kelas terapi, farmakologinya, antibiotika, obat saluran, perencernaan, obat batuk, flu, analgetika, antipiretik, vitamin, dan yang lainnya. Terus ada bentuk sediaannya, padat, tablet, kapsul, serbuk, cair, semi padat, aerosol, injeksi, dan yang lainnya. Ada alfabet A sampai Z. Ada cara menata atau menyusun obat Vivo, Pepo, Lipo, Lasa. Nah, kalau perbedaan Vivo sama Pepo itu obat yang datang, kalau Vivo obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang datang terlebih dahulu agar yang datang dulu mudah dikeluarkan terlebih dulu. Nah, perbedaannya dengan Pepo adalah obat yang tanggal kadaluarsanya lebih dulu diletakkan di depan obat yang tanggal kadaluarsanya kemudian. Terus ada lipo. Lipo obat yang datang kemudian diletakkan di depan obat yang datang lebih dahulu. Terus ada lasa. Lasa adalah obat penampilan dan penambahan mirip harus ditempatkan tidak berkaitan dan diberikan penandaan khusus. Ada ruang penyimpanan kondisi umum dan kondisi khusus. Kondisi umum adalah obat jadi, obat produksi, bahan baku obat, alat kesehatan. Kondisi khusus obat termolabil, obat mudah terbakar, bahan obat berbahaya, alkes dengan suhu rendah, bahan karantina. Terus ada di sini. Terus sekarang saya menjelaskan tentang distribusi perbekalan farmasi. Distribusi perbekalan farmasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien yang tetap menjadi mutu, stabilitas, jenis, jumlah, yang ketepatan waktu. Terus ada sistem distribusi, ada floor stock, individual prescription, unit dosis, kombinasi. Floor stock adalah sistem persediaan lengkap dari lurangan. Individual prescription adalah sistem resep perorangan. Unit dosis, resep perorangan sesuai dosis penggunaan 1 kali per pasien rawat inap. Terus ada kombinasi. Kombinasi adalah kombinasi dua sistem, floor stock, individual prescription, dan unit dosis. Terus ada floor stock, ada individual prescription. IVRS menyediakan dan mengelola perbekalan farmasi untuk persediaan di ruang rawat, itu adalah floor stock. Terus ada individual prescription, pendistribusian perbekalan farmasi berdasarkan resep perorangan pasien rawat jalan atau rawat inap melalui IVRS. Terus ada sistem unit dosis, perbekalan farmasi disiapkan berdasarkan resep perorangan untuk penggunaan 1 kali dan per pasien. Terus ada unit dosis dispensing, UUD untuk 1 unit dosis penggunaan 1 kali pakai. Terus ada on-daily dose, ODD, pemberian untuk dosis 1 hari. Terus ada sistem pelayanan distribusi perbekalan farmasi, desentralisasi, ada distribusi dipusatkan dari satu tempat yaitu IVRS, itu adalah sentralisasi. Terus ada desentralisasi, ada distribusi dari cabang-cabang di dekat unit, perawatan, pelayanan, depo, dan satelit
farmasi. Terus ada sentralisasi, itu ada keuntungannya dan kerugiannya. Dan keuntungannya adalah semua resep langsung di tenaga farmasi, ada interaksi tenaga farmasi, dokter, perawat, pasien, memudahkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan, terus ada memudahkan penagihan biaya pasien, terus ada kerugiannya. Kerugiannya adalah delay time yang tinggi pada pasien, kebutuhan personel di IPS meningkat, data riwayat pasien varian record kurang cepat dilihat oleh tenaga farmasi, dapat terjadinya kesalahan saat penyimpanan obat karena kurangnya pengawasan dan komunikasi saat penyimpanan. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.